dari masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan mu'allifi hadal kitab Syekh Nawawi bin Umar bin Arbi wa Syekh Ahmad Zainuddin Al-Mulaybari, nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa amadana bi asrarihima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah bubur tekau ulama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. Wasyu'batul khamisatu wal khamsuna. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batul khamisatu wal khamsuna al-ihsan ilal abawain. Adapun cabang yang ke-55 al-ihsan, yaitu ihsan. Ya, betul ya. Al-ihsanu berbuat baik ilal abawaini, kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan. Allah berfirman, landasan al-ihsan ilal abawain. Wa'budullaha, sembahlah kamu sekalian Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu membersamai dengan Allah kepada sesuatu selain Allah. Bersama itu ya, di samping menyembah Allah,
percaya menyembah kepada yang lain. Itu. Apapun bentuknya. Jadi Allah di sini ini betapa apa ya? Cemburunya bukan mas. Iya, tidak boleh dibersamai. Hanya pengen sendiri aja. Nah, ini perlu kepada yang lain untuk dijadikan persembahan wajar. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan segalanya, termasuk yang menyembah. Lalu ada seseorang yang menyembah kepada selain Allah. Itu ya. Apa yang menjadikan cemburu Allah. Bahasa kasar nama aing geus niatkeun segala-galana. Ibarat kerja ka batu. Sabok begitu. Iya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana ay ahsinu ihsana. Jadi membuang jumlah fi'liyah. Ahsinu, berbuat baiklah kamu, dimunculkan masdar taukidnya ihsana dengan berbuat baik temenan. Itu masdar taukid ini. Ayat ini yang senada, khususnya yang ada berbuat baik kepada kedua orang tua, ada 3 ayat. Antara lain ini, yang kedua di dalam surat Bani Israil, yang ketiga di dalam surat Luqman. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wawasainal insanu, kalau di dalam surat Luqman, wawasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya dan seterusnya. Ujungnya adalah anif kulli waliwalidayhi, harus bersyukur kepada orang tua. Waqala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini afdalu minas sholati was sadaqati was shaumi wal hajji wal umrati wal jihad fi sabilillah. Rasulullah bersabda, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, afdalu, itu lebih baik, lebih unggul, minas sholati, daripada sholat. Katakan sholat itu adalah sholat sunnah. Awas, jangan keliru. Sebab kalau sholat fardu di atas segalanya, ya, itu baik. Karena pemahaman yang kurang tepat, sehingga akhirnya lebih baik ngawula ke orang tuanya, sholat fardu ditinggal. Awas, khawatir ada aliran yang demikian. Itu salat sunnah maksudnya itu. Buat sodakoti dan sodakoh, buat saumi dan saum, tetap saumnya juga saum sunnah. Wal haji wal umrati, haji dan umrah, termasuk haji yang kedua,
umroh pun yang kedua, yaitu haji sunnah. Fardunya adalah satu kali seumur hidup. Wal jihad dan jihad. Ini jihad ini jihad tempo dulu. Jihad pada zaman Rasulullah. Ada seorang pemuda yang ikut ingin maju di medan laga, lalu ketahuan oleh Rasulullah. Si pemuda ini turun untuk memohon izin kepada ibunya, kepada orang tuanya, ada ayahnya. Nah, ini menunjukkan mohon izin itu artinya bahwa birrul walidain lebih baik, lebih unggul daripada jihad. Karena jihad itu tidak boleh diikuti kecuali dapat restu dari orang tua. Kemudian mengenai haji, ini bisa mirip haji fardu. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abi Nu'aim di dalam Karamatul Awliya. Sahabat Umar dan sahabat Ali mendapatkan wasiat dari Rasulullah, manakala Anda bertemu dengan orang yang bernama ini, mintalah doanya kepada beliau. Dia ada di Yaman. Siapa dia? Adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dianggap sahabat oleh Rasulullah karena hidup pada zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu. Dia beriman kepada Rasulullah. Rasulullah tahu ada seorang bernama Uwais Al-Qarni di Yaman, jauh. Madinah dengan Yaman itu ya kira-kira sekitar 10 kilo. Nah, Uwais Al-Qarni juga rindu ingin bertemu kepada Rasulullah. Akan tetapi beliau tidak sempat untuk berhaji, untuk berjumpa dengan Rasulullah. Yang beliau itu selalu dekat di kepala ibu, agar setiap bicara bisa dengar dan langsung beliau kerjakan apa permintaan. Hingga bertahun-tahun Rasulullah pun wafat, dan ini Sayyidina Ali itu dua kali, dan itu pun Uwais Al-Qarni pergi haji itu bukan dengan modal sendiri, saking rindunya, saking pengennya naik haji, berangkat haji, dia rela menjadi kuli dari seorang kaya yang pergi haji dengan membawa hewan.
Jadi dia itu sebagai kuli untuk menjaga hewan-hewan dari orang yang pergi haji. Sama-sama akhirnya pergi haji. Pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah karena Rasulullah sudah wafat, selalu Yaman, adakah orang yang ikut kepada Anda dari Yaman? Tidak ada. Tidak ada. Selalu ditanya orang-orang yang haji dari Yaman itu tidak ada. Ada juga seorang pemuda yang dia itu tukang menjaga hewan-hewan orang-orang yang pergi haji. Iya, temukan saya dengan dia. Akhirnya Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini, lalu ingat seketika itu bahwa dia disuruh oleh Mekah dan Uwais Al-Qarni. Saya minta doa. Ini hebat amat. Bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah seorang waliun min awliya'illahi ta'ala, bahkan sudah mencapai pangkat kutub seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Orangnya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi antara Rasulullah dengan Uwais Al-Qarni itu komunikasinya lewat komunikasi qalbi, lewat jalan spiritual mengudara, dan bisa Uwais Al-Qarni itu beberapa kali bermimpi Rasulullah. Nah, yang menceritakan ini betapa Uwais Al-Qarni itu mendapatkan kemuliaan yang demikian hebat tinggi adalah sababiyahnya birrul walid, ihsan lil walid, terutama adalah orang tua ibu. Amat betul. Bahkan seorang ibu bisa menjadi penghalang untuk masuk surga gara-gara membuat sakit hati orang tua. Jadi marah-marah saja pada orang tua, tetapi jangan sampai melukai hati, apalagi sampai meneteskan air mata. Itu sudah bahaya besar. Sebab orang tua yang disakiti hatinya sampai bisa meluruhkan air mata, itu doanya istijabah, doanya ijabah. Dengan perasaannya aja doa. Ini apa? Kita sebagai guru pada anak-anak kita, baik di kelas atau di pesantren, itu sampaikan ada siswa-siswa menyakiti orang tuanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sifatin
apa itu? Apa? Ayyaj'alaha sadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimain wa yakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu misla ujurihima min ghairi an yanqussa min ujurihima. Bersabda Rasulullah SAW, ma'ala ahadin, tidak ada atas seseorang jika arada tatkala menghendaki bersedekah, ayat tasaddaqa bersedekah bisedaqatin dengan sedekah, ayat ja'alaha liwalidayhi untuk menjadikan sedekah itu kepada kedua orang tua. Ini biasa di masyarakat. Ibarat kangge ibu bapak pemirsa dan siap ya. Tatkala apa? Ramadan itu biasa membayar zakat fitrah, itu ada paduskan atau masyarakat yang di samping membayar zakat fitrah juga sedekah kifarah. Jadi kalau sedekah fitrah, zakat fitrah, yaitu doanya itu. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima a'taita wa ja'alallahu laka tahuran sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Berdoa menerima zakat fitrah. Kalau menerima kifarah, siapa dulu? Misalnya kepada indung atau bapak. Ini tokoh, nah ini tokoh KTN. Iya, harus ini, harus bisa. Yang mudah aja. Karena namanya kifarat itu artinya bersedekah kepada orang tua yang sudah tidak ada. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu wa nawwir qabrahu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa ja'alil jannata mahwahu. Itu doanya penerima kifarat. Tenang. Kalau perempuan ya, diganti dengan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afuha wa nawwir qabraha wa wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha wa ja'alil jannata maswaha. Kalau kedua-duanya yang sudah Allahumma ighfir lahu biasa. Nah itu. Jadi ini hadis ini adalah biasa dilakukan oleh masyarakat tatkala datang kepada seorang ustaz atau seorang kiai, ini kifarat untuk bapak saya, ini kifarat untuk ibu saya, atau ini wakaf untuk bapak saya atau ibu saya. Wakaf, sedekah, kifarat sama aja ya. Sama dalam artian semua itu masuk dalam sedekah. Ayyaj'alaha liwalidayhi, untuk menjadikan sedekah itu bagi kedua orang tuanya. Idza kana muslimain. Nah ini sebagai persyaratan. Apabila ada kedua orang tua itu muslim kedua, maka fayakunu liwalidayhi ajru, maka ada liwalidayhi kepada kedua orang tua, bagi kedua orang tua seseorang ajruha
pahala sedekah. Wa yakunu lahu mislu ujuri man, dan ada lagu bagi seseorang ahad itu sama pahalanya untuk kedua orang tua, min ghairi ayat besar, tanpa dikurangi min ujuri lima syai'un, dari pahala kedua orang tua sedikit pun. Ya, karena guru nyatu diupah kejo. Iya kan? Guru nyatu diupah kejo. Jadi ngelek-ngegel sebutnya. Artinya sedekah untuk kedua orang tua, jadi dirinya yang melakukan itu juga dapat. Iya. Dan ada kira-kira 3 tahun yang telah lalu itu musim kurbannya itu. Terus saya belum, katanya belum kurban. Tapi saya pengen kurban untuk ibu saya. Laksanakan. Kedua-duanya kamu dapat. Nah iya, nah, kurban untuk ibunya, dan dia pun bisa berkurban dari satu hewan. Iya. Ini tidak lain adalah dari keramatnya orang tua. Sampai yang berbuat pun mendapat upah yang sama diterima oleh orang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi hajja an walidi ba'da wafatihi kataballahu liwalidihi hijjatan atau hujjatan atau hajjatan. Yang bagus adalah hijjah dan hajjah. Wa katabalahu bara'atan minannas. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghajikan an walidihi, dari orang tuanya seseorang, ba'da wafatihi, setelah wafatnya, baik ini haji yang dilaksanakan oleh dirinya sendiri, yang disebut haji badal, atau yang melaksanakan orang lain, dengan syarat yang melaksanakan itu, baik anaknya maupun yang melaksanakan itu harus sudah haji terlebih dahulu. Ya, dipahami. Dan ini jangan begitu percaya kepada para muslimin yang menampung badal-badal haji. Iya, ini itu ada kebanyakan itu ditampung sampai ada yang 7 orang, 8 orang, itu dilaksanakannya sendirian ya. Harusnya one by one kan? Harusnya one by one, satu-satu. Yang melaksanakan itu harus yang amanah atau yang kita kenal. Sekarang itu untuk Indonesia, bukan di para muslimin di sana, itu sekitar 10 juta untuk badal haji. Kalau di sana 6 juta, 7 juta haja. Kenapa? Jadi dari orang ini, laksanakan hadiah sendiri.
dalam musim tersebut 2 kali. Haji Wayadan. Ya, artinya sakit tidak bisa, tidak. Padahal bisa haji. Karena apa? Rukun haji dengan wajib haji beda di dalam bab haji. Kalau rukun haji ada, tidak boleh dibayar, harus kembali pada tahun akan datang. Sedangkan wajib haji bisa diganti dengan dam. Nah, bagaimana agar seorang itu bisa melaksanakan haji? Ini termasuk yang di penduduk Makkah. Gimana? Lontar jamarat itu adalah wajib haji dan itu bisa dibakar. Misalnya saya waktunya melontar, tapi saya lemah, tidak bisa berjalan, tinggal nitip aja. Misalnya, kalau saya tidak bisa untuk melaksanakan lontarkan atas nama saya, itu bisa. Kalau rukun sudah harus dirinya sendiri yang melaksanakan. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang yang mengaku melaksanakan haji dalam musim tadi, jangan disalah, teknisnya begini. Kan rukun haji itu ada berapa? Cuma ada 5 dan 4 apa? 1 wukuf, 1 mikot ya. Yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ibadah, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kalau itu bisa dilaksanakan 2 kali dalam rentang waktu dari mulai zuhur sampai malam hari sekitar waktu maghrib, ya. Ini saya yakin baru dengar itu. Bab tasbihnya saya umpat, saya itu nggak ada yang itu bisa, nggak ada medan. Artinya nggak bakal terjadi. Jadi maksudnya begini, kalau pada suatu saat kita ada kesempatan pergi haji, kemudian pergi haji kita itu adalah pergi haji sunnah, karena yang kedua kali atau yang ketiga kali kebetulan kedua orang tua kita ini sudah tidak ada, maka laksanakanlah seperti kamu. Ikut dulu, mikotnya nggak usah ribet-ribet, dari maktab aja, kemudian langsung menuju
wukuf menuju Arafah, perhitungkan bahwa wukuf itu mulai dari ba'da zuhur sampai pada maghrib atau sore hari. Ya, ini harus pakai kotor. Sekitar jam 1:30 itu kan beres tuh wukuf itu laksanakan. Sebab wukuf itu bukan sepanjang waktu wukuf, bukan. Asal kita hadir di mauqif, di tempat wukuf 1 saat, 1 jam sudah hadir. Kita pergi ke Masjidil Haram dalam rangka tawaf ifadah, rukun juga itu. Setelah tawaf ifadah, nah itu tawaf sa'i. Nah, beres syukur perkiraan sampai pada beres seluruhnya itu sampai syukur sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, masih ada waktu. Segeralah pulang lagi ke ngambil mikot, masuk ke tanah mauquf lagi sekitar jam 3:30 atau jam 4, itu masih ada waktu wukuf di situ. Maghrib ke ini, bahkan sampai isya itu. Bahkan di dalam praktek itu, setelah wukuf itu karena antri sampai malam hari, kira sekitar jam isya atau sekitar jam 8 waktu di sana, baru mereka itu masuk ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah sampai kira-kira jam 1 malam, dan dari Muzdalifah bertolak ke Mina. Dan di Mina pagi-pagi masuk lontar jamarat. Di lontarnya itu cuma 1, yaitu Aqabah. Nah, dipersilakan mau lanjut ke Masjidil Haram apa mau lontar saja, jadi ditunda. Kalau mau ditunda, udah dia melaksanakan melaksanakan lontar Aqabah dan syukur. Nah, di situ itu termasuk sudah selesai, tapi haji kecil maksudnya, belum sempurna. Boleh buka baju, boleh melakukan yang dilarang pada waktu ihram. Hanya yang tidak boleh endek-endekan jeung pemajikan. Iya. Nah, setelah itu baru tawaf ifadah terakhir. Mungkin itu kalau punya 2 orang tua sekaligus dia hajikan dengan 1 musim 2 kali. Kataballahu liwalidihi hijjatan Allah menulis, menetapkan diwalidihi hijjatan bagi orang tuanya orang tersebut 1 haji. Nah, wa kataba lahu bara'atan minan nari, dan
Allah menulis bagi orang yang melaksanakannya bara'atan, terbebas dari neraka. Ya gitu. Bu gurunya itu diupah kejo dewa. Iya. Wa qala rajulun li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna li ummat balagha min hal kibar annaha la taqdi hajataha illa wa zahri laha matiyah fahal addaitu haqqaha qala la li'annaha kanat tasna'u bika zalika wa hiya tatamanna baqa'aka wa anta tasna'uhu wa tatamanna fira'ah. Berkata seseorang kepada Sayyidina Umar, artinya bertanya, inna li umman, sesungguhnya aku punya seorang ibu, balagha min hal kibar, sudah tua, sudah sampai, minha dari ibu al kibar, tua, annaha la taqdi hajataha, sesungguhnya ibu tidak bisa menunaikan hajatnya, illa wa zahri laha matiyatun, kecuali punggung ini bisa menjadi kendaraan, kecuali bisa digendong, gitu maksudnya, saking tuanya. Fahal addaitu haqqaha, maka apakah bisa dianggap sudah melakukan haknya ibu? Qala la, berkata, menjawab Umar bin Khattab, la, belum. Seseorang mempunyai ibu sudah tua, kemudian mau haji, dia bawa, dia gendong. Li'annaha kanat tasna'u bika dzalika wa hiya tatamanna baqa'aka. Karena sesungguhnya seorang ibu karena ada tasna'u bika dzalika, kamu membuat yang demikian itu, wahia, sedangkan ibu tatamanna, masih mengharapkan hidup kamu, wa anta tasna'uhu, sedangkan kau sirajul ini berbuat melaksanakan hajinya ibu, tapi wa tatamanna firaqaha, kamu mengharap matinya seorang ibu. Jadi apa yang maksudnya? Ada seorang orang tua arek di tungguan meninggal nabai, namun di bawah haji mana resiko ngagendong, coba di mana meninggal baru bisa dilaksanakan haji badalnya. Suatu saat bertanya kepada Umar, apakah itu sudah bisa dikatakan aku menunaikan hajatnya ibu? Belum. Kenapa? Justru ibumu itu masih pengen kamu itu hidup mengurusi ibunya. Itu kata ibunya itu masih kepengen si laki-laki itu, seseorang itu tetap hidup sehingga mengurusi ibunya. Sedangkan kamu itu mengurusi ibu itu harapannya cepat mati. Nah itu kebanyakan. Jadi
antara orang tua dengan anak itu bedanya 180 derajat. Kalau ibu kepada anak pengen hidup itu pasti. Kalau anak menghadapi ibunya atau bapaknya atau orang tuanya yang sudah tua pengen cepat mati, sudah ini kenapa? Satu, kalau sudah mati gak ada urusan, itu satu, gak ada ribet-ribet. Yang kedua, nah itu ada harapan, hartanya itu turun kepada kita. Nah itu makanya oleh Sayyidina Umar belum bisa menunaikan haknya kepada seorang. Satu. Yang kedua, jangan ada bahasa ketika melakukan sesuatu tuanya adalah sebagai mulah bahasa sampai pun nggak bisa terbalas. Makanya ada kasus ibu sepanjang tuh kalau orang tua kepada anak meskipun kecil itu ibaratnya dari atas gunung ke bawah, meskipun gerimis tetap netrek. Tapi anak kepada orang tua kudu banjir dulu ya kakak, sakil kakak, jadi lamun pas-pasan mual ayat anak ya lain mual ayat negara ayat mah ayat seperti West California tapi jarang rek mereka kolot ya kajian ting sepah benana gitu. Nah jadi boga kurang mata karak mereka kolot. Tapi hari kolot mah sanajan teh boga kadang-kadang dikumpul tuh ikut setik namun bahasana jeung si eta naon eta arek pulang terima kasih. Ya, ini adalah sebagai pendidikan bagi kita anak-anak orang-orang yang masih mempunyai orang tua baik satu maupun masih lengkap. Wasyubatus sadisatu wal khamsuna silaturrahim. Adapun cabang yang 50 ke 56 adalah silaturahmi. Awas nih, dan banyak yang keliru dalam pengucapannya. Itu tidak pakai tasdid, silat, bukan silat, bukan. Silat itu dari kata wasola yasilu silatan, nyambung maksudnya. Kalau sholat atau sila itu dari kata sholat, double L. Silaturahmi. Dan ini dalam kamus Ibnul Mandur Lisanul Arab ini dikupas mengenai silaturahmi sampai pada titik dikupas bahwa sila dan ar-rahim itu menyadari bahwa seorang anak, seorang keturunan oleh saya itu adalah dari rahim. Tidak ada dari batu belah itu enggak ada.
itu daripada rahim itu, ini kesana pembahasannya sampai kepada awal. Bahwa semua manusia itu lahir dari satu rahim ibunda Hawa, dan belum pernah ada yang di luar dari proses tahlil. Sampai Nabi Allah Isa alaihissalam pun adalah dari rahim ibu Maryam. Maka disitulah tepungkan sama-sama kita berangkat dari bumi kerahiman seorang ibu. Dan itu apabila bersaudara, siapapun dia, ternyata kenyataan ada berbeda kulit, berbeda agama, berbeda ras dan lain sebagainya, tetap adalah seperti dari satu kandungan seorang silaturahmi. Oleh karenanya ini dijadikan sebagai satu kalimat dan satu ungkapan yang maknanya itu merambat ke seluruh berbagai kehidupan silaturahmi. Dan silaturahmi ini ini Adha ini kalau misalkan isi kumpul kemudian kita mengadakan kajian, lah itu namanya silatul adha, temu pikir, temu ide-ide. Nah, kalau misalnya berbicara pada tidak ada di tempat masing-masing, apalagi kalau sekarang ada medsos, ada kadang-kadang ini tanya ini tanya, nah itu namanya silatul ashar, temu rasa. Iya. Jadi ada 3 yang pokok itu. Pertama adalah silatul ashar, amprok yongkok, temu rasa, silatul ashar. Nah yang kedua silatul ashar, temu pikir, temu ide-ide, pembahasan berbagai masalah ngumpul dalam satu tempat. Itu silatul ashar. Iya. Guru-guru rapat merumuskan bagaimana ini menyikapi anak didik kita, yaitu silatul ashar di samping silatul ashar. Dan yang ketiga, walaupun kita berada di mana-mana, ya tidak, tapi tetap dalam perasaan. Contohnya yang gampang aja, tinggal mengembangkan nanti. Tatkala musim kurban, itu bagian. Nah itu kan silatul ashar. Nyambung rasanya, ini sedang kami punya nikmat, punya kesempatan bagi-bagi. Namun saya dina iya mah ya, dina pikir atau dina perasaan dia sebodoh amat. Lebih besarnya tatkala di sebuah daerah ada bencana, kemudian kita di ibadah ini mengumpulkan hal-hal yang dijadikan untuk bantuan meringankan mereka yang terkena bencana, itu adalah bagian melaksanakan silatul ashar, temu rasa, baru nyaman. Iya, baru nyaman.
Ya itu. Ya. Tuh. Termasuk itu adalah bagian daripada silaturahmi. Networking, tahu nggak networking? Jaringan kerja. Iya. Itu apa tuh? LML itu level marketing. Iya, loh. Itu ternyata yang melaksanakan itu pada tahun 96 itu adalah Singapura. 96 mulai dilaksanakan. Padahal itu adalah ilmunya itu dari sebuah hadis. Sebuah hadis. Jadi begini, seorang yang bersedekah itu akan terus sedekahnya itu berkembang tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian ini disedekahkan lagi, berkembang lagi, ini disedekahkan lagi, berkembang lagi. Lah kita yang pertama kali sedekah itu tinggal menerima dari pahala-pahala yang mereka sedekahkan. Nah itu cuma kita hanya memegangi hadisnya doang, tidak melaksanakan. Singapura yang tahun 1000 nah itu cek ini udah CNI CNI.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam suna'iul ma'rufi taqiyun musari'us su wa sadaqus sirri tudfi'u barrati jalla wa ala wasilatur rahim tazidu fil umr. Bersabda Nabi SAW, para itu berarti orang ya, para pembuat kebaikan, aisoni'ul ma'ruf, ini panjang ya, zaman sonani, para pembuat kebajikan itu taqiyun, orang yang bertakwa, musari'un su'i, yang perang di medan keburukan. Musari' itu adalah yang melawan keburukan. Ya tentu saja lah, orang yang takwa itu sama dengan perang dengan keburukan. Ini merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah setelah Rasulullah pulang dari perang Uhud. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju pada perang yang besar. Nah, perang Uhud itu hampir kalah itu tentara Rasulullah. Bahkan kalah lah. Karena apa? Pada saat itu Rasulullah sedang dalam kesendiriannya, tiba-tiba datang orang musuh, itu yang namanya Dakhur itu. Sekarang Anda sendiri, siapa yang akan membela dari tembasan pedang saya? Rasulullah tidak ngomong apa-apa, cuma Allah la ilaha illallah. Seketika itu aura dengan kehebatan la ilaha illallah yang diucapkan oleh Rasulullah, karena bukan hanya dari mulutnya tetapi besar dari hati itu, sampai-sampai menjatuhkan pedangnya Dakhur itu. Kemudian setelah jatuh pedang, balik bertanya lagi Rasulullah, secara Dakhur Anda sendirian, siapa yang akan membela? Udah, disitulah aku masuk Islam. Dakhur itu sendiri. Ya, cerita singkatnya masuk Islam. Kenapa? Ketika mengejar Rasulullah, padahal Rasulullah tidak lari, kaki-kaki kuda itu justru tertanam di dalam pasir, eseknya buta, susah untuk berjalan. Nah, itu Rasulullah kalah perang di dalam perang Uhud itu. Tapi mengucapkan ketika kembali, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali pulang dari perang yang kecil menghadapi perang yang besar. Komentator hadis yang disebut jihadil akbar adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu seseorang.
orang tersebut. Ya, hari perang biasa mah kelihatan musuh paling dua, lamun menang kalah sebab perang tadi hari itu dihadapi diri urang nggak ada cuma aku urang dicambongan seorang jangan mual iya mual gesek. Jadi Sona'ibul ma'ruf Taqiyun musari'us su' adalah orang yang berbuat yang sedang berjuang menghadapi medan laga, tapi medan laganya asli. Musari itu gelut, ya, tanding. Makanya ada sebut musara'ah. Apa musara'ah itu? Dapat hijau ya, musara'ah smackdown. Wa sadaqatus sirri tutfi'u ghaddarri. Sedekah yang rahasia itu bahkan mematikan kemurkaan Tuhan Jalla wa'ala. Bagaimana sifatnya sedekah sirri itu? Dua hal, tidak diomong-omong, tidak pula disuti. Biasa itu betul. Ayo namanya saya ada kenyangan ikhlas saya. Satu sholat tahajud itu adalah sendiri buat dipoto. Tinggi padahal alhamdulillah tenang rasanya telah melakukan sholat tahajud. Arek kumaha lagi itu tokoh. Tapi awas saya tak ulah ditamizkannya ya mulai namun ditamizkan bahayanya pokoknya sing kitab iya wasilaturahim yazidu fil umri. Adapun silaturahim tadi itu akan menambah silaturahim fil umri dalam umur. Umurnya tidak bertambah, tetap saja misalnya 60, tapi bobot amalnya yang panjang. Atau bisa jadi umurnya bisa ditambah dari ketetapan pertama. Allah udahlah, gak usah dibahas itu. Kersani Allah. Fasyubatu sabi'atu wal khamsuna husnul khuluq. Adapun cabang iman yang ke-57 adalah husnul khuluq, santun, akhlak yang bagus. Wa jama'a ba'duhum alamati. Sebagian ulama mengumpulkan alamatin beberapa tanda-tanda alamati dzalika, tanda-tanda husnul khuluq. Apa sih tanda-tandanya, alamat-alamatnya, sehingga apabila kita bisa menemukan itu merujuk kepada orang tersebut bagus akhlaknya. Faqala huwa ayyakuna katsirul hayai qalilal adha katsiras salat wa yadalik. Dalik itu adalah alamat-alamat husnul khuluq.
ayakuna katsirul hayai. Satu, ayakuna hendaknya ada katsirul haya, seseorang itu banyak malunya di ketika berbuat kesalahan. Awas mas. Iya. Tapi harus ada stretching. Katsirul haya itu bil maksiyah, kecil maksiat dalam hal yang berlawanan dengan kebenaran. Yang kedua, qalilal adza, sedikit menyakiti orang lain, baik ucap maupun sikap. Sedikit berbuat menyakiti hati orang lain, baik melalui ucap maupun sikap maupun perbuatan. Yang ketiga, kasirus shalah, banyak berbuat perbaikan di masyarakat. Ide-idenya adalah timbul untuk memperbaiki masyarakat. Yang salah dibetulkan, yang kurang ditambahi, yang kurang dipaskan bahkan ditambahin dan ditingkatkan, tapi menuju kemaslahatan. Saduqal lisan, kata-katanya banyak benernya. Saduq itu itu ya, isim jamak itu termasuk. Saduq terkenal benar omongannya, benarnya bukan omongannya, benarnya yang terkenal dalam hal bicara. Meskipun sambil joknya itu atau candanya itu benar. Ya, seperti Rasulullah SAW itu tempoh hari yang kita ceritakan. Ya Rasul, saya ini sudah tua, berikanlah amalan untuk aku bisa masuk surga. Guna, ini mau masuk ke surga, nggak masuk surga ini. Kita nangis, akhirnya mengadukan nasibnya ke Sayyidah Fatimah. Ya Sayyidah Fatimah, abah ngomong begitu. Ya, sambil sedih gitu. Sayyidah Fatimah juga sebagai putranya ini. Gimana perasaannya kalau dikatakan ini mau masuk surga? Akhirnya tanya pada Rasulullah, betul abah mengatakan demikian? Dan kenapa? Ya ini kalau sudah masuk surga itu berubah menjadi umurnya 27 tahun. Kan dari ini. Itu jawab pada hal itu. Iya, canda itu Rasulullah. Tapi candanya benar. Itu namanya saduqul lisan. Qalilan kalam, sedikit ngomong. Ya. Katsirul amal, banyak kerja. Nah ini maling ini, tipe maling ini. Iya. Sedikit ngomong, banyak kerja, maling. Tapi itu kepada yang jelek, kepada yang bagus, dia bagus kan. Dan timbulnya anak itu adalah sedikit kata-kata, banyak kerjanya. Kenapa buat? Qaliluz zalal, qalilah ya,
qalilan zalan, sedikit terpleset akibat kata-katanya. Qalilan zalan, sedikit terpleset akibat kata-katanya. Iya. Qalilal fudul, sedikit berlebihan dalam berpakaian, makan, minum. Berlebihan dalam makan, minum, dan berpakaian. Pokoknya yang namanya berlebihan kurang hade. Ulah make teuing cenah kitu. Loba teuing. Birran wasulan, birran selalu berbuat kebajikan, wasulan selalu berbuat silaturahmi, wasul ini ya, sinjamah, wakuran selalu menghormati yang besar, yang kuat. Dari kata waqara, seperti ada dalam sebuah hadis, man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sabirana falaysa minna. Barang siapa orang yang tidak menghormati atasannya itu baik umur, ilmu, atau pangkat, atau nasab, seperti kepada pamannya nasab, pada buahnya, dan tidak kasih sayang kepada yang lebih muda, maka tidak dianggap umat kambing Nabi Muhammad. Sabura, yang banyak sabarnya. Syakura, yang banyak syukurnya. Radian, yang selalu enjoy. Radian ini yang bisa kita laksanakan ini. Buatlah grup ceria, tiada hari tanpa ceria. Ya, betapapun ada peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman pada kita, tapi rahasia ya, kita ceria. Ya. Haliman ini Aris. Aris ini termasuk Sayyidul Akhlak, kepalanya akhlak. Harusnya marah, dia tidak marah, itu Halim. Iya. Ada orang bersimpangan jalan gitu. Tiduran, coba. Oh, alhamdulillah. Ucapnya alhamdulillah. Nah, itu Halim itu. Apalagi kalau dihina, kemudian setelah dihina dia beli martabak, kemudian yang menghina dikasih martabaknya. Wah, itu Halim itu. Iya. Ya, itu udah ukuran Nabi itu. Nah, paling tidak kita Halim itu tidak cepat marah. Rafiq dari kata rafaqah, akur baik, itu lumayan kan? Arek rusik, arek gede, arek nonton, arek miskin, arek kaya, akur baik.
artinya welcome kalau kita gak pilih-pilih siapa enggak, welcome aja. Betapapun yang dihadapi itu jawara kulung-kulung temu, welcome aja. Kenapa? Dari sikap yang begitu, celah-celahnya itu nanti dia bisa ngomong. Kalau dia perlu ngomong, Pak, itu sadar ya kan, ulah tuan Mbak. Nah itu bisa. Coba selalu menjauh, enggak rapat. Saya sebut rapek ya. Rapek kita akur. Namun dina perkawinan, kawin-mawin repot. Iya. Repot eta adalah potongan daripada rep teh cicit kok teh ngomong. Jadi dina rumah tangga lamun keur pasea rep cicing salah sahijina. Ulah ieu ngomong iya babet dan gelas. Nah, pengalaman itu. Asur. Ya. Lalu kok teh ngomong, ayo buka kahaya mulai dicibah. Kawan. Akibat terjaga dari kelakuan subhat, apalagi haram. Akibat itu apik, terjaga dari hal-hal yang haram, apalagi yang subhat aja dihindari. Syafiqan, kasih sayang pada orang lain. Jangan-jangan kepada orang, kepada hewan aja syafiq, kasih sayang. La la'ana, bukan pendendam, bukan pelaknat. Ya ada iya kan sabar geledek la'ana wala sababa, dan tidak selalu menghujat. Sababan itu adalah sabu, ini yang dilarang oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Bahkan kepada orang non-muslim pun ini dilarang. Karena apa? Janganlah kau menghujat Tuhan orang-orang non-muslim. Karena apa? Pada suatu saat dia akan balik menghujat Tuhan kita. Itu bahaya. Ini dilarang. Wala tasubbun nas, wala namaman, dan tidak menjadi orang pengadu domba, namimah, wala muhtaban, dan tidak menjadi orang yang banyak berbicara kesalahan orang lain, ghibah, tidak melakukan ghibah, wala adulan, dan sikapnya tidak selalu terburu-buru, tergopoh-gopoh, adul, sambil ada keluhan-keluhan. Adul eta sikap yang selalu terburu-buru, tetapi itu didasari dari sebuah
keresahan dan keluhan-keluhan itu ada. Dalam hadis diungkapkan, al-ajalatu minas syaitan at-ta'anni minar rahmah. Ya, bukan. Bahwa keterburu-buruan itu dari setan. Sedangkan at-ta'anni rine pelan-pelan, bukan berarti kendor, bukan. Itu minar rahman, dari Allah. Di dalam kaidah usuliyah juga disebutkan, man ta'ajjala bi syai'in utiba bi irmanihi. Barang siapa yang melakukan sesuatu secara terburu-buru, maka akan berakibat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Lolong terang pikir-pikirnya ke ayat, akhirnya apa? Ya, gak jadi apa-apa, gak berhasil. Wala hakudan, dan tidak banyak dengki, ikut. Wala bakilan, dan tidak juga pelit. Kalau bakil ini sudah pelitnya melipat, ya, mending. Wala hasudan, dan tidak lakukan banyak hasud. Sebaliknya basyasan, bermuka manis. Ya, ini bukannya ceria terus, padahal di iman sedang menderita. Ya, ini orang pandai menyembunyikan sesuatu demi tidak mengkeruhkan suasana bergaul. Bagus yang mulia. Asyasan, ya, di samping basyasan itu ceria mukanya, dan air mukanya tidak muka manis, menampakkan muka yang manis. Ya, tentu saja mengundang perhatian orang lain untuk bisa mendekat. Jadi basyasan ini termasuknya orang tidak tersenyum tapi nampak seperti tersenyum. Karena ini dari hati. Coba aja, meskipun raut mukanya kaset, tapi di sininya ini berudat baik, kulo muka kaset. Begitupun sebaliknya, meskipun cantik, tapi awas jaga hatinya. Kalau budak baik, ada kusum. Ya. Kalau tidak percaya nanti tampil, tapi kerudet. Yuhibbu fillah wa yabghadu fillah. Dia mencintai karena Allah. I-nya di situ adalah li. Dia pun benci karena Allah. Apa sih yang disebut cinta karena Allah? Dia menyukai seseorang tersebut karena orang itu baik. Iya, karena orang itu takwa, bisa. Karena orang itu benar. Dia benci kepada seseorang itu bukan benci kepada orang, tapi karena dia melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang haram. Kepada orangnya tidaklah benci. Nah, ini susah untuk dipisahkan. Kebanyakan bisa kompet daun kembang. Iya. Tahu bisa kompet daun kembang. Satukan. Iya. Misalnya ada seorang tukang pemalingan, maling. Kita bencinya kepada orangnya, kepada kelakuannya. Nah, pada kelakuannya orangnya kalau ketemu sini nih rokok, nggak jadi persoalan.
Karena apa? Kalau kepada kelakuannya dan kepada orangnya tidak, kita bisa ngomong kepada orang. Tapi kalau kepada orangnya, udah putus itu. Yang namanya benci mempunyai kodrat menjauhkan dan merendah. Nah, kepada anak juga kepada anak ya, anak didik kita. Kalau nakal, tidak kepada orang, kepada kelakuannya. Hai hewa ke dia, tapi karena kelakuan dia. Hari budak nama, dia urus. Iya. Wa yarda billah wa yaghdabu billah, dia senang karena Allah dan dia benci juga karena Allah. Nah ini masalah senang nih. Wa yarda billah, dan dia senang karena Allah. Bukan karena dia baiknya kepada kita, bukan karena pamerenya pada kita, bukan karena apa-apanya, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Qaulun Nabi aksina binul tauhid wa tafifati. Adapun ucapan Nabi aksinan, ya, aksinan dengan nun tauhid wa tafifat, aksinan. Wa qauluhu lil walidi allamu lil jinsi fa yashmulul wahid wa aktsar. Adapun perkataan binadim lil wahid, lamnya itu ada linya itu adalah lil jinsi. Jadi fayasmulul wahid wa aktsara, memuat satu sampai sebanyak-banyaknya, artinya setiap orang tua. Qauluhu rahiman bi kasril haji, dengan kasrah hana ma fathir radi ala lughah al-fusha, ala lughah al-fusha, wa qad tukaffafu bi sukutil haji. Rahiman itu menurut bahasa yang fusha, yang nyastra, seperti kesusastraan. Wa qad tukaffafu, dan kadang-kadang diringankan membacanya dengan sukun haknya, rahmat ma'afat hirra'i, serta fathah rohnya juga bilugati Bani Kilab. Ini tijuannya berasal dari lugat bahasa Bani Kilab. Waqad tuksarulaha u'iktibaan bikasri rohi, dan terkadang dikasrahkan haknya karena mengikuti kasrahna roh di lugatihim aidon, di dalam bahasa Bani Kilab juga. Jadi rahiman, rihman ya, rihiman, kemudian rahim. Qauluhu hasid bitasdid di sini, ucapan kinalin hasid dengan tasdid sina, wa qawlihi bikhulukika, ucapan kinalin bikhulukika dengan sukun lamnya lil wazan, karena wazan sini. Qauluhu turhamu bil bina'i lil maf'uli, ucapan kinalin turham dengan menggunakan bina madhul, ay in hasatta akhlaqaka yarhamukallahu wa yahinnu alaika nas. Jika kamu memperbaiki atau berbaik akhlaqaka, pada akhlak kamu, maka Allah akan mengasihi kamu, wa yahinnu, dan kasih sayang, kasih sayang alaika terhadap kamu, an-nasu, orang-orang banyak.
Nah ini coba ini nih ya, dicatat gitu. Alamat husnul khuluq, alamat husnul khuluq. Ada